Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa liwalidayya wa li ashabil uquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadika allati adrikni. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadika allati adrikni. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadika allati adrikni. Summa talinu juludahum wa qulubahum ila dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
وأمهاتنا وأهلنا وقراباتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الفاتحة. رسول الله وعلى منا وسيد الحبيب عمر وعلى منا وشيخنا محمد عبد الرحمن وعلى منا وسلفنا الصالح وأن الله يرزقنا علما نافع والأمل الخالص المقبول والتعليم على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي القرب علينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofis sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif wa nafa'ani bidar amin nawaina ta'ala wa ta'allu wa dhikri wa tadhakkur wa nafa' wal intifa' wal ifada bistifadah bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam yatamassakul qurbi wa sawabi wal khairi bi mardatillah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shalli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu dilangkahkan kaki kita, didudukkan kita dalam suatu perkumpulan yang insya Allah duduk kita, hadir kita, perkumpulan kita selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, qudwah kita, pembimbing kita yang selalu memberi kesenangan kepada kita, yang selalu mendoakan kita, yaitu Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamul ilah wa ala alihi wasallam. Malam ini kita melanjutkan daripada kitab Risalatul Mu'awwanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dari beliau. Bertafakkur tentang kelalaian diri, itulah. Bertafakkur tentang kelalaian diri, dan hendaknya kata Imam Haddad engkau bertafakkur tentang kelalaianmu dalam beribadah kepada Tuhanmu serta keberanianmu dalam menantang murkanya dengan memasuki pintu larangannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan firman-Nya lagi, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Dan firman-Nya lagi, "Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaqi." Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Tafakkur seperti ini akan menambah rasa takutmu kepada Allah serta mendorongmu untuk mempersalahkan dan mengancam dirimu, di samping menjauhi kelalaian dan menambah kesungguhan. Jadi ini yang nomor 5 tentang tafakkur. Kita mulai bab pertama, wirid mengingat berupa tafakkur. Yang
tahu sendiri, tafakur kemarin ada 5. Dalam ilmu tasawuf, tafakur itu ada 5. Yang pertama, tafakur ayat-ayat Allah, merenungkan akan firman Allah, maka lahirlah ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf, tafakur itu yaitu tafakur nikmat Allah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan alam ini, kita dianjurkan bertafakur, maka lahirlah mahabbah, cinta kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu tafakur janji-janji Allah, mengingat akan janji-janji Allah. Maka apabila kita bertafakur akan janji-janji Allah tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya keindahan yang Allah berikan bagi orang yang taat kepadanya, maka lahirlah optimis. Yakin kita melakukannya karena tafakur tentang janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berjanji bukan seperti manusia. Allah apabila berjanji pasti akan menepati janjinya Allah. Disinilah lahir keoptimisan seorang hamba Allah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepadaku, maka dekat denganku di surga kelak. Ini akan janji yang kita taati, yang kita ambil, yang kita sampaikan di saat kita di akhir kelak. Dan yang ketiga, yang keempat, tafakur akan ancaman Allah. Tafakur tentang ancaman Allah, adanya neraka, adanya azab, adanya siksa, adanya bagi orang yang meninggalkan sholat, apa siksanya? Bagi orang yang meninggal kewajibannya Allah, apa siksanya? Bagi orang yang memakan harta riba, apa siksanya? Bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya, apa siksanya? Bagi orang yang selalu dengki kepada orang, apa siksanya? Bagi orang yang sombong kepada sesama hambanya, apa siksanya? Bagi orang yang gila akan jabatan, kedudukan dan hormat, gila hormat, apa siksanya? Itu juga akan melahirkan, apabila kita tafakur, melahirkan khauf, takut. Istilahnya, kalau kita hidup di dunia ini seperti kita naik mobil yang kita lewati jalannya lurus, tidak ada batu-batuan, tidak ada lubang, maka hati-hati. Mobil ini bisa-bisanya menyetir akan ketiduran dan akan terjadi tabrakan. Nah, disinilah bagi orang yang menghidup di dunia ini, mereka sama mengendarai sebuah mobil yang mana supirnya selalu berhati-hati apabila jalan itu ada lubang, ada batu-batuan, maka mereka menjaga dengan rem. Ada jurang, mereka rem. Nah, disinilah janji-janji Allah, akan adab-adab Allah, kita rem. Dengan apa? Dengan khauf kepada Allah. Dan yang kelima, di dalam ilmu tasawuf mengatakan tafakkur yang kita ajarkan malam ini tentang kelalaian diri. Mengakui kita salah, mengakui yang kita lakukan apabila melanggar janji Allah, kita akan mendapat dosa. Kita akui dan kita meminta maaf dan ampun kepadanya apabila kita memiliki sifat tafakkur tentang kelalaian diri. Buahnya apa? Akan lahir di dalam diri kita penyesalan dan malu. Malu kita mengulangi lagi, malu kita akan menjalankan lagi yang akan dilarang oleh Allah. Nah, di sini pelajaran kita hari ini, wa ma khalaqtul insa
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kalau Allah menganjurkan ciptaannya jin ataupun kita manusia disuruh menyembah, kita ikuti dan kita patuhi. Buah daripada penyesalan diri yaitu kita timbul rasa menyesal dan malu kepada Allah. Akhirnya kita mengakui diri kita ini sebagai hamba, bukan sebagai raja, bukan sebagai orang yang berpangkat, bukan sebagai seorang pejabat, bukan sebagai seorang ustadz, bukan sebagai seorang kiai, bukan sebagai seorang tuan guru. Tetapi apabila kita mengetahui diri kita ini selalu lalai kepadanya dan kita bertafakur akan kelalaian itu, tumbuhlah, lahirlah akan sifat malu dan penyesalan. Dan buah penyesalan akan pengakuan diri kita selalu salah kepada Allah, maka buah penyesalan itu pun mendapat ampunan dari Allah. Orang yang tidak mengakui penyesalan apa yang ia perbuat akan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, maka jangan harap dia mendapatkan buah itu. Contoh Fir'aun, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan saking dia tidak mengakui akan kesalahannya dan kelalaiannya, karena semua harta yang Allah beri kepadanya hanyalah titipan, bahwasanya kekuasaan yang Allah berikan kepada Fir'aun hanyalah titipan, bahwasanya pangkat yang Allah berikan kepada Fir'aun hanyalah titipan, tetapi dalam dirinya tidak ada penyesalan, maka disinilah terjadi pelanggaran kepada tafakkur akan kelalaian dirinya. Maka akhirnya timbul sifat sombong yang akan mengakui dirinya semuanya, segala-galanya. Aku menjadi seorang pejabat gara-gara aku daripada orang yang menuntut pekerja keras. Aku menjadi orang kaya gara-gara aku pekerja keras. Aku mendapatkan cetel ini gara-gara aku mempunyai usaha yang sangat luar biasa. Tapi apabila kita mengingat akan janji Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Apabila timbul rasa malu dalam hati, supan kita menggawi apapun yang dilanggar. Kita dalam pesantren sini saja, apabila kita merasa salah, kita malu melakukan lagi. Makanya berkata Ibnu Athaillah di dalam kitab hikam beliau, min alamati mautul qalbi adamul hazan ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zallah. Kata Imam Ibn Athaillah mengatakan, alhamdulillah malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan Habib Muhammad Al-Idrus. Beliau aslinya orang Sampit juga, tapi berganti Kalua dan viral di medsos. Banyak orang kita melihat di medsos saja, nasihin hari ini ada wujudnya. Hari ini bersedang majelis, kita mengambil barakah beliau, dan mudah-mudahan kedatangan beliau membuat
santri-santri Darul Amin ini menjadi orang-orang penerus benderanya baginda Rasulullah SAW. Nah, sedikit lagi menyambungkan sedikit perkataan Ibnu Athaillah, min alamati mautil qalbi adamul hazan ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zallah. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, beliau mengatakan daripada tanda-tandanya mautul qalbi, matinya hati itu apa? Adamul hazan. Kadada lalu dalam hati ini sadih apa yang kita lakukan, maksiat yang kita gawi, berzina, makan duit haram, makan duit riba. Ada lalu rasa sedih dalam hati, maka itu alamat, kata Ibnu Athaillah, alamat mautul qalbi, matinya hati. Tidak ada kesedihan dalam hati yang kita lakukan selama ini. Apabila hendak mengetahui hati kita ini hidup, hati kita ini salim, hati kita ini selamat, berarti di dalam hati kita ini merasa sedih yang ada yang kita lakukan dan mengucurkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis, ya Allah, hamba khilaf, hamba salah, hamba banyak dosa, gawian hamba hari-hari yang ini dan itu. Tapi Engkau Maha Pemurah, maka bukakan pintu rahmat dan ampunan kepada hamba. Nah, itu yang kita hendaki dalam hati kita. Berarti apabila dalam hati kita ada sifat hazan, sedih, maka hati orang itu, kata Ibnu Athaillah, bukan hati mati tetapi hati yang selamat. Adamul hazan ala ma fataka minal muwafaqat. Tidak ada kesedihan atas keluputan daripada ketaatan. Rasa biasa saja, sembahyang ada tegawi, ada apa-apa. Nah, Allah ada melihat juga aja. Nah, kira Allah ada melihat kalau memperlambatkan waktu sembahyang, rasa biasa saja. Alam fataka minal muwafaqat, daripada ketaatan. Duit banyak tapi koler berkorban. Nukar sepeda tahan aja 30 juta, 40 juta harinya. Pas giliran haji berkorban gak pengen tahu nih, kayaknya gak ada, corona. Alasan corona aja duit kekulat dalam lemari. Orang ada gara-gara corona miskin orang. Nah, tapi itu alasan orang-orang yang memang dalam hatinya maut sudah, hatinya mati. Takutan anak beribadah, takutan sakit akhirat. Tapi giliran, kita nukar sepeda yuk. Ini apa namanya carinya, habis 150 juta. Alahan 5 ekor sapi limusin gitu. 50 juta sih, kalau sapi limusin itu 3 berarti 150. Dapatnya sepeda. Cuman nukar sepeda bahaya, ada musim ada. Wah, ini kenapa timbul musim sepeda? Maka kada tahu aurat lagi, kada tahu sopan lagi, aurat di mana-mana diumbar. Tapi giliran kurban, giliran untuk akhirat, corona alasannya. Corona di bang, ngaling bener joian setai aja. Giliran nomor sepeda yang puluhan juta, kan ada kisah corona lagi supaya sehat aja. Nah, wa tarkin nadam ala ma fa'altahu min wujudi dzallat, dan menyesal, meninggalkan penyesalan ala ma fa'altahu atas sesuatu yang dilakukan min wujudi dzallat, daripada yang engkau lakukan. Ada lalu penyesalan dalam hati. Itu alamat mautul qalbi, alamat matinya hati. Ada penyesalan dalam hati kita melakukan kesalahan. Kain aja masih mah, awas lagi mati iya. Gara-gara gawi, akhirnya apa? Matinya su'ul khatimah. Ini yang kita takutkan. Kita berdatangan berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi tanpa ikhtiar percuma. Doanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah, tapi ikhtiarnya nggak ada. Nah, di sini diaplikasikan antara ikhtiar
antara doa dan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Tetap kita nadam terus-menerus menjalankan perintah Allah agar kita tidak termasuk dalam orang rugi di akhir kelak, yaitu salah satunya mati dalam keadaan suul khatimah. Mudah-mudahan malam ini majlis kita bermanfaat berkat datangnya Habib Muhammad Al-Idrus, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita beradakan tergabung dan terkumpul lawan Datuk Sidin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami majelis Sanul Khair minta barakah dan bertuah daripada Al-Habib Muhammad Al-Idrus, karena kita sering mendengar video Sidin aja, dan malamnya alhamdulillah kita langsung melihat wajah Sidin, karena wajahnya orang-orang taat itu fi wujuhihim nadratul na'im. Pada wajah-wajah mereka itu ada kenikmatan yang kita pandang. Apabila kita memandang wajah-wajah mereka dengan kenikmat, maka bertambah kita taat kepada Allah. Berarti wajah-wajah mereka itu membawa kita jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, masyaallah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Walu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Astagfirullakum ya ahlal jarab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ibadata wal istifadah. Al-hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Allahul Mukarram wal Muhtaram, sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, pembimbing kita, pendidik kita, Fadilatul Ustaz Ahmad Rayyan bin Al-Hajj Muhammad Abror Dahlan, Mata'alallah bituli hayatihi syarifah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam umur beliau, manfaat dalam ilmu beliau, sehingga kita senantiasa bisa mengambil faedah dan barokah selama beliau mendidik dan memberikan pelajaran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidz, para alim ulama teristimewa, adik-adikku, saudara-saudaraku, santri di Pondok Pesantren Darul Amini yang sangat saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, sebuah kehormatan yang begitu luar biasa dan kemuliaan yang diberikan kepada Al-Faqir ulun pribadi untuk bisa bersilaturahim, untuk hadir dalam majelis antum sekalian dalam rangka kita mengambil tabarruk di dalam majelis-majelis ilmu, sekaligus mempererat dan memperkukuh ukhuwah di antara kita.
kemudian mendapatkan kemuliaan lagi al-bagir, diberikan kesempatan untuk ramah tamah di hadapan antum semua. Turun di sini jangan dianggap berceramah lah. Kalau dianggap berceramah itu terlalu resmi. Kita santai aja, pisah aja. Karena guru kita tadi meminta, nah ini sebuah kehormatan. Imtithalul awamir khairun min sulukil adab. Ada sebuah perkataan menyebutkan imtithalul awamir, mematuhi perintah itu khairun, lebih baik. Ada yang menyebutkan afdhalu, lebih afdhal min sulukil adab, ketimbang menjalani adab. Semestinya tamu itu jangan berpander, itu adabnya. Karena berhubung perintah ini insya Allah tujuannya untuk manfaat khususnya kepada orang pribadi. Maka dengan serba kekurangan sebelumnya orang mengaturkan ampun maaf, minta halal, minta ridho kalau ada kekurangan nanti di dalam ramah tamah ini tadi. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul, duduk bersama di dalam majelis ini. Tadi kita mendengarkan siraman rohani, pembacaan kitab daripada guru kita. Beliau menyampaikan tentang matinya hati. Di antara ciri-ciri matinya hati itu tidak ada rasa sedih ketika sebuah perbuatan baik itu terlewatkan dengan percuma. Nah, ini menarik. Mati hati ini penting, harus kita ketahui. Kenapa? Karena tolak ukur orang tuh bisa hidup tuh hati. Kita nih kalau hati kita ada kuat, walaupun jasmani kita ini kuat, kita tidak akan mampu untuk berbuat apapun. Sekecil apapun perbuatan taat itu, manakala hati kita ini rapuh, tidak akan bisa terlaksana perbuatan taat itu. Anggap contoh aja, di Sampit ini kira-kira hari Jumat, celengan itu berputar. Putar bahasanya lah, sikung-sikung membuat di hari Jumat. Nah, itu yang paling banyak warna hijau keabu-abuan atau coklat kah? Hah? Bujur-bujur. Pilihannya ada 6. Ada hijau keabu-abuan, ada coklat, ada ungu, ada hijau kayak daun pisang, ada biru, ada habang. Yang mana yang paling banyak daripada 6 pilihan warna ini? Habang. Masya Allah. Arat pulang Sampit nih berarti. Habang yang paling banyak. Namun biasanya di mana-mana ulun mencap tetamu itu yang paling banyak pulang, paling banyak itu hijau keabu-abuan. Coklat itu jarang. Cuma bila di mall, di swalayan, di pasar, termasuk di pasar sepeda aja guru kita tadi, itu yang paling banyak tuh habang warna biru. Dan dulu kamu ngerti kan ada warnanya tadi? Jangan ngerti nih. Nah, jadi yang paling banyak di dalam celengan itu tadi hijau keabu-abuan dan coklat. Padahal realitanya jika ini bertukar aja guru kita tadi sepeda tinjak tadi toh, sepeda tinjak itu bahari kan Pak itu ada sepeda tinjak toh. Kami wah ini harganya mulai dari berkisar 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kau aja mampu aja melompat. Tapi ketika membuat di celengan tuh hendak menghabang pulang lagi berat tangannya. Tapi bila berapa sepedanya? 5 juta. Hitungin kalau kau kurang. Tapi kalau sudah celengan tuh lalu benar dulunya maka tawabu orang-orang membuat di celengannya supaya orang ada melihat, jangan teriak. Padahal yang dibuat itu sedikit sopan,
bukan harus kayak ada yang pulang ya. Ya Allah kayak tolong. Saya kata dia, giliran nang abang buat mana ini tangan. Giliran nang coklat nanti kesal supaya ikhlas. Nah, ini contoh, belum memberikan contoh dan contoh ini realita. Lalu apa sih perbedaannya? Perbedaannya tipis. Kekuatan hatinya, yang mana yang kuat hatinya, Tuhan digancang. Sehubungan dengan kuat hatinya waktunya itu tadi, di waktu dan di saat menukar sepeda, hatinya kuat, sanggupnya, walaupun dia buta. Sanggupnya jadi kawannya depan, aku hendaknya. Nah dengan jaringan tadi hatinya nggak kuat. Duitnya dari ratusan ribu, 50, tapi hatinya nggak kuat. Lama, maka gugur pada pilihan warna coklat, kekuning-kuningan, warna hijau, abu-abu. Itu ya, itu sih ya. Jadi ini memang penting. Dan bahkan di situ tolak ukurnya Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang itu di situ innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah kadang memandang kepada profesi, gawiannya apa, pangkat jabatannya apa, kehebatannya apa ada. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, hanya saja Allah memandang kepada hati dan kepada letaknya niat di dalam sanubari hati. Itu yang dipandang. Dan kekuatan hati ini luar biasa. Hari ini guru kita memerintahkan kita mencor jadi 2 hari 2 malam. Namun logika akal sehatnya kita pada bakalan tahan. Tapi karena kita semangat ingin menggembirakan guru kita dan mengambil berkat berkhidmah dan mengabdi di pondok, jangankan 2 hari 2 malam, seminggu kita gotong royong tuh ada bawa makanan kemana? Karena hati itu kuat, jiwa ikam ini yang kuat. Bukan jasmani ini. Corona ini aja guru kita tadi. Makanya hantu kelihatan kada, tapi orang tepuk tangan. Orang-orang tuh masker, ya kalau berdebu tuh masker aku kan kada bingung. Berdebu ada, barangnya kada kelihatan, efeknya kada kelihatan. Ujar aja juga mati, ujar juga gitu. Ya tebutan, artinya jiwa ini sudah hancur, keyakinan ini sudah berada lagi. Bila wani kepandir kita tuh tebutan Allah Ta'ala aja, aku sarekan tuh orang tak. Muncul lain yang tebutan Allah Ta'ala, tapi kan gitu kan berikhtiar buat wani dua kan kan ini, ya hati ini sudah rusak. Nah, makanya penting ulama-ulama salaf kita itu memperhatikan hati itu penting. Ila soluhat ala inna fil jasad mudghatan wa ila soluhat soluha sairul jasad wa ila fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalbu aw kama qala nabi. Ala inna fil jasad mudghah, ada segumpal darah di situ. Fa ila soluhat, apabila baik segumpal darah itu tadi, ialah soluha sairul jasad, baik seluruh anggota batang tubuh kita. Artinya maknanya bila jiwa kita ini kokoh, batin kita ini bagus, biar kelihatan lama orang itu kuat hakikatnya. Wa idza fasadat fasada sairul jasad, apabila rusak sudah batin, jiwanya, hatinya rusak seluruh anggota batang tubuh. Dan ternyata muncul mengadakan Nabi ini. 75% eksperimen medis menyebutkan penyakit itu terjadi karena pikiran. Maksud pikirannya apa? Jiwanya kosong. Jiwanya ini tidak kosong. Hilang harta sedikit, garing. Melihat jiran di sebelah tukar sepeda motor, stroke. Lo jiwa lah itu, jiwanya tidak rusak. Padahal apa dan rekodnya kurang nak menukar, terserah orangnya. Nukar mobilnya alhamdulillah udah, aku kena di bawahnya buat selesai. Kenapa? Namanya nukar pulang gitu. Stroke. Waktu nukar sepeda,
Garing ke kendaraan, tukar kendaraan, tukar motor, ya siok karena mau bangun, tukar mobil kalau ngamar rumah sakit, membangun kurangnya rumah, warna mati orangnya. Artinya nabi pikiran. Kalau jiwa ikam sehat, maka disitulah jasmani ikam akan sehat. Kalau peribahasa istilah dokter itu apa? Di dalam tubuh yang sehat tidak terdapat sebujurnya terbalik itu. Sebenarnya di dalam jiwa yang sehat akan terbentuk batang tubuh yang sehat. Itu. Lihat zaman sahabat dahulu penyakit itu pada aneh-aneh. Ada suatu damar kolesterol, kencing manis. Mungkin pian-pian suah mendengar riwayat menyebutkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, seorang raja Mesir kalau tidak salah itu pernah mengutus 2 orang dokter untuk membantu medis kesehatan di Madinah, di tempat Nabi. Konon cerita disebutkan ini tenaga medis dokter selama diutus di masa Nabi ketika itu tidak pernah mendapati penyakit yang aneh-aneh. Paling sakit kepala, panas-panas sedikit, sampai. Singkat cerita, ini tenaga medis yang diperbantukan untuk Rasulullah terpaksa mohon izin untuk pulang. Boleh, karena ada gawiannya, sunyi rumah sakit, lain wanginya rapi. Yalah poket rapi, ininya rapi juga. Amin. Sunyi. Pagi tadi biar kapan umur warat di sini. Kamu kayaknya bahasa sungai warat. Umur tanya berdiaman aja di sini kita dengan gawi-gawi. Ayo sudah kita berikan saja. Ada penyakit yang signifikan yang berpengaruh banget. Lalu datang kepada Nabi, pamitan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kami mungkin pamit. Kami boleh kerja Tuhan apa aja nanti. Karena kami tidak jauh mendapati penyakit yang artinya kami serius untuk menangani dan sebagainya. Pada saat kami mendapati paling biasa-biasa, biasanya inusan, paling sedikit batuk-batuk, isu-isukin sampai. Namun sebelum kami pulang, kami ingin bertanya, apa sih resepnya? Kenapa maka ada penyakit yang aneh-aneh di organnya? Resepnya itu apa? Ini diantara resepnya lah, sifatnya secara medis jasmani. Nabi menyebutkan nahnu qaumun la naqul hatta najur. Fa idza akalna la nasba. Kami ini sekelompok kaum, sekelompok komunitas masyarakat yang tidak makan melainkan ketika lapar. Apabila kami sudah makan, kami tidak melebihi batas kenyang. Nah, ini resep Abu Nabi. Ternyata benar setelah diteliti oleh medis, kebanyakan penyakit itu terbit daripada lambung. Arti tanda petiknya karena sebab makanan. Kaitannya dengan ini apa? Sebabnya kenapa? Mereka tidak diserang penyakit bermacam-macam karena jiwa mereka ini kukuh, kokoh, imannya kuat. Kadang bingung. Kalau kita ini kan bingung, bila ada makan bingung, ada berduit bingung, ada menukar rokok menampar kuitan. Daerah hulu sungai itu ada yang menyodok kuitan gara-gara ada tukang jinet. Hah? Nah itu faktanya loh seperti itu. Bahkan saat ini bila gara-gara urusan parut orang bertimpas. Ini urusan parut orang bertimpas nih. Urusan parut lapar. Nah kaitannya baru dengan hati tadi. Bila jiwanya baik, hatinya kuat, batinnya kokoh, insya Allah apapun yang terjadi nyaman menghadapi. Nah cuma amalannya ini ngalih. Kalau pakai contohnya sabar, kawan ada musibah, bilang sampai nangis berang-berang kayak apa? Nasib kuitan aku bisa naik di kuku aku di rumah, maka kuitan ini jual ke rumah. Kalau sebaiknya ini sabar, insya Allah
perlu sabar. Nah tukang suruh ini apa yang perlu sabar? Bulikakan yang kajian itu wadahnya bisa jadi subalik sawat. Kalau nangis lagi subalik, nah itulah. Ialah hal-hal yang seperti ini memang perlu belajar, sabar perlu belajar, ialah mengokohkan hati perlu belajar. Ya guru kita tadi sedih terhadap sesuatu kebaikan perlu belajar. Ini sampian yang duduk di sini, nah antum duduk di majelis ini, umpamanya tertinggal pelajaran itu tadi, lalu antum sedih, ini tanda hati antum itu kuat. Batin antum bersih, dan disitulah Allah menunjukkan secercah cahaya keimanan yang tertanam dan kokoh di dalam sanubari antum. Nah mungkin itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini jangan dianggap tausiah, jangan dianggap ceramah, ini anggap aja sakatur siring aja. Ialah perkenalan saja kita di sini. Nah kalau ada salah, hilaf, ulun minta ampun, minta halal, minta ridho, khususnya kepada guru kita. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Ulun mohon doa akan ulun, dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah, dan mengokohkan jiwa dan hati kita sehingga keimanan kita ini sampai akhir hayat tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan kepada kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan belajar di sini Allah buka akan futuh, Allah bukakan hatinya untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Anda keluar dari majelis ini melainkan dapat barokah daripada ilmu. Tidak keluar daripada alumni di dalam pondok pesantren ini melainkan menjadi manfaat dan barokah di masyarakat. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang ada kesusahan di antara kita mudah-mudahan Allah angkatkan. Dan jangan orang tua antum yang di rumah, yang antum tinggalkan, mudahan Allah berikan kemudahan di dalam mencarikan rezeki yang halal dasar antum. Karena kita dalam hadir di sini diberikan oleh Allah keberkahan dan manfaat daripada ilmu yang disampaikan guru kita pada malam hari ini, dunia sampai akhirat, sehingga manfaat dan barokah itu menjadi hujah asbab bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama para nabi, berkumpul bersama para sholihin dan guru-guru kita, khususnya bersama maha guru kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ala man nabi sallallahu shalih bi sirri wa bi haqqi wa bi hurmati suratil Fatihah ila hadratin Nabi. Iya benar. Itu nama dia Indonesia. Ya Rabbana
Samping pun menghidupkan majlis-majlis ilmu yang ada di Kota Samping. Dan kita juga minta kepada beliau, mudah-mudahan silih hakun juga tanggal 2 Agustus beliau bisa hadir dan mengisi acara haul pendiri Pondok Pesantren Darul Amin muassis Syekh Muhammad Abrar bin Haji Dahlan. Jadi bertiga yang awas ini Guru Rabbani Habib Mustafa Al-Haddad Alhamdulillah ya mudah-mudahan mengenai jalannya sistem telepon kawal sini alhamdulillah karena sini pun padat juga tapi mudah-mudahan kawal mengisikan waktu untuk tanggal 2 Agustus kena bertepatan hari raya ketiga Idul Adha ya Zat. Allahu Akbar Allah